Tapi ada satu jenis hijrah yang itu sebetulnya secara urutan ayat Al-Quran lebih dahulu dari hijrah yang kita maknai dari Mekah ke Madinah. Ayatnya surat Al-Muddathir ayat kelima. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, yang kelima, warrujza fahjur, hajaro yahjuru, hajaro yuhajiru. Fahjur berarti hijrah itu berasal dari kata hajaro yahjuru. Itu sudah Allah perintahkan Nabi berhijrah. Itulah kontekstualisasi yang mungkin kita jalankan, yaitu hijrahnya bukan hijrah perpindahan, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi perjalanan dari satu keadaan menuju keadaan yang jauh lebih baik. Maka syarat orang dikatakan menempuh perjalanan menuju lebih baik adalah warrujza fahjur, dan dosa dan maksiat sebagian ulama memahami warruzza itu syirik, tinggalkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a darajatina bil ibadah wa akramana bit ta'ah wa as'adana bil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi majlisina, fi ulumina, fi ahlina, fi mujtama'ina, fi baladina, fi ummatina, ya Rahman ya Rahim, amin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Ghani Ustadz Musa beserta seluruh pengurusnya, para tokoh, para senior, para ustadz, ustadzah yang hadir membersamai di pagi yang mulia ini, serta seluruh jamaah Masjid Al-Ghani yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita selalu mengingat Allah. Alhamdulillah itu berarti kita juga memuji Allah. Alhamdulillah berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Dalam kalimatut tahmid saja sudah banyak makna. Bayangkan kalau ditambah kalimat-kalimat yang lain. Dalam tahmid ada memuji Allah, dalam tahmid ada mengingat Allah, dalam tahmid ada mensyukuri semua nikmatnya. Wabil khusus pagi hari ini, meskipun nikmatnya ada pakai meskipun hujan, meskipun hujannya dari tadi malam, meskipun hari libur, meskipun apa lagi, meskipun sholat subuh. Nah, itu nggak mudah juga. Namun alhamdulillah Allah perkenankan kita hadir di rumahnya Allah, Masjid Al-Ghani. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan dan ketakwaan, juga menambah peluang kita untuk mendapatkan ampunan Allah, ridha Allah, dan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah bagi semesta alam, khususnya bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengikuti tuntunan Nabi, kelak kita termasuk yang dilayakkan untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair, khususnya kepada Ustadz Musa dan para pengurus yang mengundang saya ke masjid ini, dan ini adalah pertemuan perdana. Mudah-mudahan bukan pertemuan terakhir. Biasanya begitu ya, ada pertama, ada kedua, ada terakhir. Kita akan membahas tentang satu metode
memahami ayat-ayat Al-Quran, yaitu metodenya metode kontekstualisasi. Ya, sedikit tinggi ya, tapi sebenarnya mudah. Kontekstualisasi itu adalah memahami sejarah masa lalu, cerita-cerita Al-Quran, memahami peristiwa dahulu dalam konteks sekarang. Karena tidak mungkin apa yang sudah terjadi dahulu tidak dapat kita aplikasikan sekarang. Tetapi kita yakin bahwa semua yang kita jalankan sekarang ini sebenarnya sudah ada peristiwanya, sejarahnya, bahkan amaliyahnya di masa dahulu. Nggak ada yang kita jalankan kecuali dulunya ada. Termasuk peristiwa yang kita sebut dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena kontekstualisasi, maka mungkin tidak sama, bahkan patut tidak sama. Kalau sama namanya bukan kontekstualisasi. Itulah teori ilmu Al-Quran yang disebut dengan munasabah, yang disebut dengan ilmu korelasional. Bagaimana memahami dulu dalam konteks sekarang. Contoh sederhana, ibadah haji itu sudah dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kapan? Dahulu. Apakah kita tidak menjalankannya sekarang? Menjalankannya, tapi karena kontekstualisasi mungkin berbeda antara pelaksanaan haji di masa Nabi dengan pelaksanaan haji di masa sekarang. Kalau sama berarti belum kontekstual, atau kalau sama berarti tidak ada ijtihad dari para ulama. Padahal cara mengkontekstualisasi salah satunya adalah dengan ijtihad. Dulu haji hanya terdiri dari orang Mekah dan sekitarnya saja, maka kendaraannya cukup pakai onta, pakai kuda, pakai jalan kaki. Karena ayatnya juga surat Al-Hajj 27, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi dulu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk memanggil manusia beribadah haji. Kata Allah, nanti mereka datang dengan mengendarai unta yang kurus atau berjalan kaki. Sekarang ada orang haji berjalan kaki? Ada nggak? Ada kalau orang Mekah. Naik sepeda ada. Ya. Ada orang sekarang naik unta yang kurus karena disebutnya unta yang kurus. Sekarang untanya gemuk-gemuk karena gizinya bagus. Kontekstualisasinya sekarang kecuali orang Mekah, bahkan orang Madinah sendiri tidak mungkin jalan kaki. Bahkan orang Taif sendiri tidak mungkin jalan kaki, padahal jaraknya lebih dekat. Kontekstualisasi. Yang penting orang menjalankan ibadah, soal sarana prasarana maka mengikuti perkembangan yang ada secara kontekstual. Apakah hanya berlaku pada sarana prasarana? Ternyata juga ijtihadnya bukan hanya sarana prasarana. Kita mengenal sekarang istilah murur. Ya Ustaz Musa ya, murur. Ada tanazul. Pernah dengar Pak ya? Ada murur, ada tanazul. Saya baru pulang haji kemarin hari Ahad. Skema murur itu artinya tidak mabit di Muzdalifah tetapi melintasi atau melewati Muzdalifah, karena tidak mungkin semuanya
tinggal di Muzdalifah. Tenda yang disiapkan itu di Mina dan di Arafah. Mungkin nggak kita nginep nggak pakai tenda? Mungkin. Pada di masa Nabi nggak pakai tenda. Sekarang tendanya sudah pakai AC. Dan tidak mungkin penyelenggara menyiapkan tenda di Muzdalifah karena sulit, medannya sulit dan tidak dipakai kecuali hanya setengah malam. Dalam konteks ekonomi itu akan tidak memberikan keuntungan. Padahal satu tenda saja harganya sudah berapa? Bayangkan, tenda Arafah dipakai cuman sehari semalam saja. Habis itu dibom, siapa yang mau pakai? Nggak ada yang pakai. Bahkan di Arafah, di Mina itu ada restoran yang hanya buka musim haji aja, Pak. Tapi cukup untuk setahun. Ya karena nggak ada yang akan make. Siapa yang mau make Arafah, make Mina, make Muzdalifah? Ini kan pertimbangannya panjang. Nanti surat Ali Imran 90 berapa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Dulu difahami istita'a itu adalah dua di dalam hadis Abu Daud, az-zad war-rahilah, yaitu bekal dan kendaraan. Sekarang istitoahnya macam-macam, kemampuannya macam-macam. Dulu kemampuannya kata Nabi az-zad war-rahilah, bekal sama kendaraan. Ar-rahilah itu yang dikendarai, apapun itu namanya, mau hewan, mau kendaraan canggih. Dan kedua adalah bekal. Enggak ada klausul istitoah itu adalah kesehatan, usia enggak masuk. Sekarang istitoah bisa usia, bisa kesehatan, bisa macam-macam, termasuk waktu. Ada orang mampu semuanya tapi waktunya sangat terbatas. Bisa dibayangkan kalau tidak ada kontekstualisasi, sepertinya orang sekarang enggak bisa haji karena waktunya harus 3 bulan, 6 bulan, seperti kita dulu orang tua kita naik perahu, naik kapal. Boleh nggak orang cuti 3 bulan? Nggak bisa, Pak. 6 bulan, bahkan mungkin setahun. Ada buku sejarah haji, itu orang menunaikan ibadah haji itu dari mulai Januari kalau bahasa kalender Masehinya sampai Desember. Coba bisa dibayangkan, Pak. Cutinya sama siapa itu? Sama Allah. Kalau semua pegawai negeri cuti kayak gitu gimana? Yang repot adalah pimpinannya, atasannya. Gimana mau dikasih apa enggak? Nah, itu kontekstualisasi. Jadi kontekstualisasi itu ayatnya dulu, kemudian pelaksanaannya dulu, tapi bagaimana kontekstualisasi dengan sekarang ini yang insya Allah secara substansi, secara esensi, secara nilai tidak berubah. Kalau secara nilai berubah, maka tidak ada masjid yang seperti ini, maka tidak ada pelaksanaan ngaji habis subuh. Itulah ilmu yang sangat mahal, namanya ilmu kontekstualisasi. Sekarang kita bahasnya hijrah. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Hijrah itu dulu adalah perjalanan religi yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dari Mekah ke Madinah. Kontekstualisasinya setiap waktu mungkin, bahkan beberapa waktu kita akan melaksanakan dan selalu melaksanakan perjalanan religi, perjalanan ruhani, perjalanan spiritual. Bukan sekedar perpindahan, tapi perjalanan.
Kalau perpindahan itu tidak begitu berat. Yang berat itu perjalanannya. Berjalan kaki dari Mekah ke Madinah kira-kira berapa lama? Orang dulu bisa sebulan, bisa 40 hari. Orang sekarang bisa 2 bulan kalau jalan kaki. Karena daya tahan kita beda dengan daya tahan orang dulu. Dulu jalan kakinya enggak pakai sepatu. Sekarang sepatu aja ada sepatu khusus untuk jalan, sepatu khusus untuk lari. Kami haji itu sepatu harus siap sekarang, Pak. Nggak bisa sendal lagi. Karena pasti dari hotel ke Mina pasti jalan kaki. Nggak ada kendaraan yang disiapkan. Memang kalau disiapkan kendaraan bahaya, terjadi kepadatan lalu lintas yang akhirnya menimbulkan masalah. Memang jalan kaki, mau khusus, mau plus, mau furoda, nggak ada ya. Kemarin nggak ada. Jalan kaki. Jadi kalau pakai skemanya tanazul itu di Mina hanya beberapa waktu, pulang ke hotel, kemudian lontar jumroh, begitu Pak. Kami setiap malam begitu. Karena keadaan tidak memungkinkan. Ya, kalau hajinya khusus masih mending. Tendanya bagus. Ada yang pernah camping dulu? Ya kayak gitulah camping, Pak. Camping itu nggak bisa tidur. Bahkan anak-anak senang kalau camping karena nggak tidur, ngobrol. Ya gimana mau tidur? Keadaannya sulit. Antri di toilet bisa 1 jam, bisa 2 jam. Coba mau tidur. Jadi kita jam 3 harus segera bangun, Pak. Kalau jam 4 bangun telat. Orang udah selesai subuh, orang masih antri di. Ya karena jumlahnya banyak, nggak mungkin. Jumlah banyak, tempatnya harus segitu, nggak boleh kita kembangkan. Nah ini yang nggak bisa dikontekstualisasi tempat. Arafah nggak bisa diperluas, Mina nggak bisa diperluas. Itu berarti keadaan yang kita pahami dahulu seperti ini, sekarang begini, namanya kontekstual. Nggak salah itu, nilainya sama saja. Hijrah itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Sekarang pula kita selalu melakukan perjalanan wisata, perjalanan religi, perjalanan macam-macam, perjalanan dinas. Tapi kalau hijrah, maka perjalanannya harus perjalanan ibadah. Tapi perjalanan yang lain silahkan, enggak dilarang. Perjalanan pulang kampung itu bisa perjalanan ibadah juga. Bahkan bisa perjalanan religi. Bahkan bisa perjalanan spiritual. Saya senang. Makanya Imam Syafi'i selalu menganjurkan kita banyak melakukan perjalanan. Safir tajid iwadon amman tufariquhu wansab fa inna ladhidzal aishi fin nasobi. Gitu. Jadi perjalanan itu sunnahnya para nabi, sunnahnya para orang-orang soleh. Enggak ada para nabi yang tidak berhijrah, enggak ada. Semua pernah berarti pernah melakukan perjalanan. Ini Bapak Ibu aja kebanyakan muhajirin. Saya juga muhajir. Aslinya orang Cirebon saya. Aslinya Kuningan, aslinya Jawa. Muhajirin. Mungkin ada 1-2 yang memang penduduk Bekasi asli ini. Iya. Berarti kita fahami hijrah konteks sekarang itu adalah ini sunnahnya para nabi, para sahabat, enggak ada yang tidak berhijrah. Bahkan para sahabat unik, rumahnya di Madinah tapi meninggalnya kebanyakan tidak di Madinah. Kenapa? Ya melakukan perjalanan. Bahkan para ulama hadis, para ulama itu
lahir di mana, meninggalnya di mana. Jadi kalau lahir di situ, meninggal di situ, kurang jalan. Baca sejarahnya para ulama, itu lahir di mana, besar di mana, meninggal dunia di beda, Pak. Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Jemaah haji pun sama. Banyak yang saya niat meninggal di Mekah. Bagus juga ya Pak ya. Kasihan. Kalau semuanya begitu juga nggak mungkin. Maka hijrah itu dahulunya perjalanan Nabi, perjalanan keimanan, perjalanan ibadah, perjalanan spiritual gitu ya, untuk mengasah ya keimanannya kepada Allah. Karenanya selalu kata hijrah di Al-Quran itu diawali dengan kata iman. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Jadi kalau perjalanan biasa itu beda dengan perjalanan keimanan. Aktivitas biasa tidak sama dengan aktivitas keimanan. Saya baru dapat ilmu dari seorang ahli olahraga lah, ahli gizi. Saya bilang saya kadang sengaja jalan supaya ada olahraganya. Kata beliau, enggak Pak Ustadz, jalan beraktivitas itu beda dengan jalannya olahraga. Iya, jalan ke kantor itu tidak dihitung olahraga kata dia. Oh iya, karena niatnya bukan olahraga. Kalau olahraga itu beda jalannya. Memang sejak awal niat jalan Oh ternyata benar juga Pak. Iya, coba aja. Kata, iya meskipun Ustadz jalan berapa meter, tapi beda kalau orang berolahraga meskipun nggak jalan. Karena keluar keringatnya pasti lebih sehat daripada berjalan untuk ke meskipun berjalan ke kantor termasuk salah satu olahraga juga, tapi beda nih. Ya itu kelemahan para ustadz kan nggak olahraga. Olahraga itu harus khusus, meskipun hanya 15 menit kata dia, khusus. Ya bisa di rumah kan bisa ya, sekarang dengan teknologi bisa. Tapi berarti beda kata beliau. Olahraga sama-sama mengayunkan kaki, melangkahkan kaki, tapi beda. Dari rumah ke masjid jalan kaki juga. Tapi itu bukan yang dimaksud olahraga, di mana orang mengkhususkan gerak tubuhnya untuk olahraga. Tapi gerak tubuhnya itu untuk ke kantor. Kebetulan aksesnya jauh, maka jalan kaki. Benar juga. Tuh, perjalanan biasa beda dengan perjalanan ibadah. Makan saja bisa dinilai ibadah, bisa tidak. Ya, memang begitu. Tidur aja bisa dinilai ibadah, bisa tidak. Demikian juga perjalanan. Maka hijrah itu selalu diawali dengan amanu, selalu innalladzina amanu. Misalnya Al-Baqarah 218 itu ayat pertama tentang hijrah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. 218 ayat pertama berarti. Karena dari Alif Lam Mim nggak ketemu hijrah, baru ketemunya ayat ini. Tapi semua ayat-ayat hijrah selalu amanu, hajaru, jahadu. Surat paling banyak bicara hijrah adalah Al-Anfal ayat 72 sampai 75. Kontekstualisasinya apa? Al-Anfal itu termasuk surat yang terakhir kali turun. Karena itu terjadi setelah perang Badar. Al-Anfal berarti harta yang didapatkan dari peperangan. Nggak mungkin di awal.
Di Mekah 10 tahun Nabi enggak boleh kontak fisik, ya. Barulah uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, nanti surat Al-Hajj baru dibolehin. Padahal sahabat itu udah begini, kan sholat dilarang, ya, menjalankan ekonomi dilarang, itu kan udah begini sahabat itu. Tapi kata Allah, kufu aidiyakum wa aqimus sholah wa atus, maaf, tahan tanganmu, sholat perbaiki, zakat tunaikan. Masya Allah, ya. Baru dibolehkan ketika di Madinah setelah hijrah. Tadinya nggak boleh, Pak. Mau diapain harus diem. Padahal sahabat jumlahnya udah lumayan banyak gitu ya. Kita lawan aja Nabi. Oh, Allah melarang. Kenapa? Karena ujiannya di situ. Amanunya dulu. Barulah hijrah, barulah tahun kedua Hijriah ada yang kita kenal dalam sirah namanya perang Badar. Perang pertama. Itulah namanya kontekstualisasi. Berarti orang-orang Mekah itu dikenal dengan orang-orang yang selalu melakukan perjalanan, tapi perjalanannya perjalanan dagang. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Orang Mekah itu biasa, Pak, melakukan perjalanan sampai disebutnya li'ila, kebiasaan orang-orang Quraisy ke Yaman, ke Syam. Jadi kalau soal perjalanan udah biasa. Bahkan perjalanan jauh loh, dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Syria, ke Syam, melebihi dari Mekah ke Madinah. Hebat ya. Itulah konteksnya, adalah bahwa dulu hijrah itu dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya, digarisbawahi oleh Allah, landasannya iman kepada Allah. Karena bisa jadi perjalanan manusia itu amat sangat mungkin kalau hitung sekarang perjalanan wisata, kayaknya paling banyak wisata ya, apalagi mau liburan. Tapi ada perjalanan keluarga, silaturahmi, ada pulang kampung, ada perjalanan ibadah, perjalanan dinas, perjalanan kalau ke Mekah Madinah berarti perjalanan ibadah. Itu niat dari awalnya itu. Makanya kalau orang ke Mekah ke Madinah kok malah wisata, beda itu Pak nilainya. Ada nggak orang ke Mekah wisata? Ada. Ya, orang dagang ada juga. Dia ke Mekah tapi untuk ada. Makanya sekarang dibukanya umroh transit. Tuh, udah umroh sambil transit. Orang yang sibuk kan nggak mungkin umroh harus 10 hari, 15 hari. 3 hari aja udah berat baginya. Tugas numpuk di kantor. Ini realistis ya, bahwa tidak mungkin. Maka disitulah memahaminya. Pertama, innalladzina amanu baru hajaru baru jahadu. Tahapannya begitu. Dan setiap kita pun sama. Karena kalau orang melakukan perjalanan tanpa motivasi iman, tanpa ada nilai ibadah, maka perjalanannya tidak dihitung ibadah oleh Allah. Kenapa kata Nabi? Orang berjalan dari rumah ke tempat ibadah itu langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapus dosa. Kenapa? Karena perjalanan ibadah. Dari rumah ke sini berapa meter? Misalnya 500 meter, 200 meter. Sama enggak dengan Bapak Ibu berjalan juga tapi ke mall? Sama? Jalannya sama Pak, mungkin jaraknya sama, ongkosnya juga mungkin sama, tapi karena ada perjalanan ibadah maka nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah
kenapa hadis tentang hijrah diletakkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor pertama. Hadisnya hadis tentang niat. Cuman kita fahamnya niat doang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kebanyakan berhenti di sini. Padahal hadisnya panjang itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Niat hadisnya digabungkan sama hijrah. Memang hadis pertama hijrah itu, tapi redaksi pertamanya innamal a'malu bin niat. Baru setelah itu kata Nabi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya mendapatlah pahala sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrah karena dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka dia mendapatkan sesuai dengan Pertanyaannya, emang dulu ada sahabat niatnya enggak ikhlas? Emang ada sahabat yang hijrah bukan karena Allah? Niat hijrahnya bukan karena ibadah, tapi niat hijrahnya karena dunia. Perjalanannya perjalanan dagang, perjalanan dapat untung, perjalanannya karena pernikahan. Ternyata hadis ini ada sebab wurudnya. Kalau ayat sebab nuzul, sebab ayat itu diturunkan. Kalau hadis sebab wurud, karena hadis tidak diturunkan. Hadis itu kan bahasanya Nabi, tapi wahyu dari Allah juga. Kalau Quran diturunkan tanzilun mir rabbil alamin, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Nabi selama 23 tahun. Berarti kan diturunkan. Kalau hadis nggak diturunkan, makanya bukan sebab nuzul. Kalau Quran sebab kenapa ayat itu diturunkan? Karena tadinya di Lauh Mahfud. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Al-Buruj ayat terakhir. Ya. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Kenapa hadis ini ada? Nggak mungkin. Kita saja membicarakan sesuatu pasti ada latar belakang. Nggak mungkin Nabi yang agung, yang mulia, bahkan itu wahyu dari Allah, menyampaikan sesuatu selalu ada latar belakangnya. Samalah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kalau menyampaikan anak pesan pasti ada latar belakangnya. Kenapa sih kok ayah pesannya kayak gitu? Dulu ayah kayak gitu makanya pesan supaya kamu nggak kayak dulu. Berarti ada latar belakang. Kenapa dikasih lampu ya lalu lintas? Ada latar belakangnya. Oh, dulu sering terjadi kecelakaan. Kenapa dikasih? Kalau di komplek banyak kan polisi tidur. Kenapa? Banyak kendaraan yang ngebut. Latar belakang. Ini gimana dengan hadis itu kalamun Nabi ya, tetapi wahyu dari Allah. Nggak mungkin nggak ada. Ternyata selidik demi selidik ada seorang sahabat Imru'ul Qais. Di mana dia itu? Awalnya tidak mau berhijrah karena hijrah itu berat. Perjalanan itu berat. Makanya perjalanan dikasih rukhsah oleh Allah karena berat. Sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan as-safaru kit'atum minal azab. Perjalanan itu adalah potongan-potongan azab. Kalau kita dipilih berjalan dengan diem di tempat, yakin lebih baik milih diem di tapi kan enak perjalanannya Ustaz. Perjalanannya kelas bisnis, sama aja Pak.
mau kelas bisnis, mau kelas ekonomi, tetap lebih enak di rumah. Kenapa? Karena ada resiko perjalanan yang kita tidak tahu. Makanya ada doa perjalanan terakhir itu doa resiko. Allahumma inni a'udzubika min wa'atha'is safar wa ka'abatil manzur wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Doanya itu doa antisipasi resiko, risk management kalau kata Ustaz Musa ya. Iya. Bayangkan perjalanan itu as-safaru qit'atum minal azab. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemarin aja ada pesawat haji yang ya oh itu ya sampai harus transit dulu di Kuala Namu, padahal itu jemaah haji Depok. Udah mau nyampe Jakarta Pak, tiba-tiba ada ancaman bom. Ini orang iseng nggak betul itu ya. Akhirnya turun di Kuala Namu. Saya ngalamin naik pesawat charter yang kecil itu Pak, yang isinya 60, 80. Itu kalau cuacanya nggak bagus, ada angin kayak Dufan, bener, wush gitu. Kayak Dufan kan kecil, kalau gede masih agak ini ya. Ini kayak Dufan. Apa itu yang naik turun apa? Itu yang kapal gitu begini. Roller coaster apa namanya? Yang perahu itu Pak, perahu gini terus apa nih naik atas turun, apa itu perahu apa itu Pak? Kora-kora Pak. Pernah naik ya Pak? Saya sekali aja udah nggak mau lagi. Takut itu resiko. Coba kita naik pesawat, kalau ada awan, ada cuaca nggak bagus kan di jalan, deg. Itu semuanya mengatakan Allah. Kalau udah nyampe baru lupa sama Allahnya. Tapi itulah perjalanan. Makanya hijrah itu berat. Orang bilang mudah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi pernah mencoba hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Tapi Nabi nggak ikut. Dicoba ke Habasyah dulu, ya. Trialnya di Habasyah, percobaan ke Habasyah. Beberapa sahabat nggak cocok. Akhirnya Nabi sendiri ke Taif. Enggak diterima juga. Barulah itu hijrah paling besar. Maka dikatakan hijrah yang betul-betul hijrah itu ke Madinah, 400 sekian kilometer dengan hanya berjalan kaki. Dan jalan yang dilintasi bukan jalan yang umum. Jalannya jalan tikus. Jalan tikus itu biasanya lebih jauh daripada jalan biasa, tapi lebih lancar. Namanya tikus kan nyari yang jauh dia, bukan nyari yang lancar. Kalau manusia nyari yang lancar, tapi kita ngikut jalan, Pak ini jalan tikus Pak, lebih cepat. Iya lebih cepat tapi muternya jaraknya lebih jauh itu ya. Hadis tentang hijrah itu hadis yang diawali dengan niat, karena ada sahabat yang niat hijrahnya bukan karena Allah, tapi karena ada perempuan yang hendak dinikahi. Jadi sebab urutnya sahabat itu diajak hijrah nggak mau. Kloter pertama nggak siap, kloter kedua nggak siap juga. Setelah beberapa kloter baru sahabat itu matur kepada Nabi, ya Rasul, aku mau berhijrah. Nabi senyum. Tapi Nabi tidak menyampaikan hadis ini di Mekah. Nabi tidak menyampaikan hadis ini ketika sahabat belum hijrah. Selesai semua berhijrah baru disampaikan hadis ini. Itulah bijaksananya Nabi. Tidak mau menyakiti sahabatnya. Tapi Nabi tahu di antara sahabat ada yang hijrahnya bukan karena Allah. Jadi apa kontekstualisasinya? Kalau ada orang sholat beribadah apapun tidak perlu dilarang. Tidak boleh juga alasannya daripada enggak ikhlas saya enggak sholat dulu, enggak boleh. Keenakan. Diterima aja dulu Pak.
Nabi begitu. Iya, mau orang sholat gimana? Iya. Nanti sampai di Madinah baru Nabi sampaikan ini. Barulah sahabat itu, ya Allah, kemarin aku hijrahnya bukan karena Allah. Jadi dia akhirnya meluruskan niatnya, memperbaiki niatnya. Jadinya dia meningkat imannya, bukan menurun. Kita suka nurunin. Orang baik dilarang, orang baik disalahin, akhirnya dia meninggal enggak baik. Kalau saya ke masjid disalahin, tuh ke masjid kamu kok pakai kaos, besok nggak ke masjid lagi dia. Saya pakai kaos nggak boleh, padahal nggak ada larangannya. Iya kan, orang dia punyanya kaos, kecuali kita ngasih baju silahkan. Wah, dia masih banyak ininya ke masjid, udah nggak apa-apa Pak. Ini namanya Nabi mampu mengkontekstualisasikan. Dan tentu Nabi dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ilmu tapi hikmah. Baru sampai di sana diingetin oleh Nabi, innamal a'malu binniyat. Barulah sahabat tunduk, ya kemarin aku. Tapi dia jadi lebih baik. Coba dari awal sudah disalahin, ditegur. Namanya juga orang baru belajar mengamalkan agama, kan baru itu. Baru setelah hijrah turun perintah banyak. Di Mekah nggak ada perintah apa-apa, dilatih oleh Nabi SAW. Barulah setelah itu para sahabat betul-betul kagum dengan Nabi. Betapa kami salah tapi Nabi membiarkan. Bukan membiarkan dalam kesalahan, tapi waktunya belum sesuai. Ketika kuat imannya, barulah Nabi mengingatkan beberapa hal sehingga sahabat bukan menurun iman dan amalnya, tapi meningkat iman dan amalnya. Hadis tentang hijrah ternyata hadis tentang niat. Karena perjalanan panjang, yakin. Jangankan perjalanan panjang ya, perjalanan pendek aja di tengah jalan suka berubah niat itu ya. Tadinya mau ke rumah orang tua, tiba-tiba di tengah jalan ketemu temen, nggak jadi Pak. Ketemu temen dulu ngobrol, baru ke rumah orang tuh, di tengah jalan aja udah berubah. Tadinya mau betul-betul ngerjain tugas kantor, di tengah jalan ada makanan lezat banget, ya udah mampir dulu. Itu boleh bukan nggak boleh ya, tapi itulah hijrah itu. Kenapa dikaitkan dengan niat? Menurut para ulama, karena Pak, karena hijrah itu adalah ujian niat pertama, juga ujian keimanan. Maka dulu hijrah itu wajib. Sekarang alhamdulillah hijrah tidak wajib. Ya kan gitu. Walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Kalau dia mengatakan kami beriman tapi tidak berhijrah, maka kata Allah tidak ada perlindungan untuk mereka. Pada sudah karena ujiannya adalah hijrah ujian. Jadi yang betul-betul beriman pasti berhijrah. Makanya semua sahabat berhijrah. Sehingga Nabi mudah melihat, mengidentifikasi. Yang berhijrah berarti imannya kuat. Yang nggak berhijrah berarti memang nggak mau beriman. Yang tetap di Mekah nggak dianggap orang beriman oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur sekarang hijrah, perjalanan panjang itu dari satu tempat ke tempat yang lain tidak wajib. Tapi ada satu jenis hijrah yang itu sebetulnya secara urutan ayat Al-Quran lebih dahulu dari hijrah yang kita maknai dari Mekah ke Madinah. Ayatnya surat Al-Muddathir ayat ke-5. Surat atau ayat pertama kali turun apa?
Al-Alaq 1 sampai 5. Baru kemudian Al-Muddathir 1 sampai 7. Berarti kalau ikut urutan ayat, inilah sebetulnya esensi hijrah pertama kali. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, yang kelima, warrujza fahjur. Hajaro yahjuru, hajaro yuhajiru. Fahjur berarti hijrah itu berasal dari kata hajaro yahjuru. Itu sudah Allah perintahkan Nabi berhijrah. Sebelum Al-Baqarah 218, sebelum Al-Anfal, sebelum An-Nisa ayat 100, itu sudah didahului dengan ini. Itulah kontekstualisasi yang mungkin kita jalankan, yaitu hijrahnya bukan hijrah perpindahan, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi perjalanan dari satu keadaan menuju keadaan yang jauh lebih baik. Maka syarat orang dikatakan menempuh perjalanan menuju lebih baik adalah warrujza fahjur. Dan dosa dan maksiat, sebagian ulama memahami warruzza itu syirik, tinggalkanlah. Karena orang Mekah hampir semuanya berbuat syirik. Sebelum, ya berarti 10 tahun sebelum hijrah itu sudah diingatkan dulu oleh Allah nabinya, warrujza fahjur. Tinggalkan dulu itu dosa, tinggalkan maksiat, tinggalkan syirik. Sama dengan hadis Imam Al-Bukhari. Kita ingat seorang yang membunuh 100 nyawa. Ini konteks hijrahnya masuk. Ya. Dia awalnya membunuh 99. Datanglah kepada seseorang. Dia tanya, apakah aku yang sudah membunuh 99 nyawa masih diterima tobatku kalau aku bertobat? Ini seseorang ini nggak paham hijrah soalnya. Langsung dia mengatakan, nggak akan diterima tobatmu. 99 kau bunuh, yang ada engkau akan masuk neraka. Orang pembunuh Pak, digituin emosi, bles jadi 100. Ini soal bahasa aja tidak hijrah itu ya. Bahasanya tidak tepat, situasinya kurang tepat. Orang lagi marah digituin, kira-kira gimana Pak? Makanya kan nggak boleh kalau orang marah diingetin, biarin dulu, reda dulu, biarin dia ya tenang dulu, baru disampaikan. Makanya pengajian itu di masjid karena tenang. Ya. Pengajian habis olahraga itu nggak tenang Pak. Habis olahraga gitu ya, kalah lagi bolanya. Itu habis pengajian yuk. Itu biasanya gini, ya udah setengah jam dulu istirahat, sholat, baru ngaji gitu kan. Psikologinya gitu. Nggak bisa orang habis olahraga gitu ya, kalah lagi. Kalau menang mungkin seneng gitu ya ngajinya. Kalau kalah habis olahraga gimana Pak? Kita ngaji ya, yang ada keadaan. Nah, setelah itu dia bertemu dengan seorang alim yang lain, dan alim itu dengan bijak mengatakan, semua dosa jika engkau bertobat, tobat nasuha, Allah ampuni. Dia senang. Padahal aku sudah membunuh 100 nyawa. Meskipun engkau membunuh 100 nyawa, soal tobat lebih luas daripada dosamu. Ampunan Allah lebih luas dari dosa. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril yahid dunubi mislu a'dadir rimal. Dosaku sebanyak pasir, dosaku sebanyak buih, Allah lebih maha inna maghfirati awsa'u min ghadabi, dalam hadis qudsi. Ampunan Allah lebih luas dari murkanya. Nah, ini yang tepat, dia menyampaikan tepat. Nah,
Setelah itu dia dipersyaratkan tentu untuk menguji tulus enggak dia taubatnya. Syaratnya kamu harus pindah dari tempat ini ke tempat yang lebih baik. Alimnya pintar dia, bijaksana. Enggak, udah kamu diterima. Enggak begitu juga, itu salah juga. Kalau mau diterima, ada syaratnya mas. Siap deh, yang penting aku diterima. Syaratnya apa? Syaratnya engkau pindah ke tempat lain. Di sini enggak kondusif. Buktinya engkau membunuh 100 nyawa, enggak ada yang ngingetin. Enggak kondusif kan, kata dia. Ya udah, pindah dia. Di tengah jalan meninggal dunia, ya, maka malaikat rahmat dan malaikat azab, ya, mereka itu berlomba untuk menjadikan dia tempatnya atau bagiannya. Kata malaikat azab, ini bagianku. Bunuh 100 nyawa, layak dia masuk neraka. Kata malaikat rahmat, tapi dia taubat nasuha, niatnya tulus. Bayangkan, akhirnya dihitung. Ya udah, kata Allah, jaraknya dihitung. Masalah jarak saja, cuman sejengkal lebih dekat ke tempat yang dituju untuk bertaubat. Maka dia ditetapkan oleh Allah, diterima taubatnya dan termasuk salah seorang calon penghuni surga. Tapi jangan diikuti yang ini, jangan. Saya berbuat dosa besar dulu, habis itu saya taubat. Dahulu dan sekarang ini masih. Dulu itu, sekarang nggak bisa. Karena sekarang sudah lengkap semua. Nggak ada orang yang biarin orang membunuh, nggak ada sekarang. Kalau dulu itu memang dibiarin dia. Nggak tahu alasannya, apakah karena pada takut atau belum ngerti hukum. Oh, sekarang nggak bisa, hukumnya udah lengkap pak. Al-yauma akmaltu lakum, udah lengkap, nggak bisa. Saya dosa dulu aja, ntar bertobat, nggak bisa. Karena yang ngingetin udah, ngaji banyak, ilmu sudah lengkap, YouTube udah tersebar, dia nggak bisa ngelak lagi. Kalau ini bisa ngelak dia. Lah, saya nggak ada yang ngingetin saya. Orang saya tanya, orang alim aja malah saya bunuh. Kan berarti dia dalam tanda kutip peluang untuk mengelaknya banyak. Lah sekarang kita ngelak dari mana? Kenapa nggak sholat? Saya nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu. Kok kamu nggak puasa? Ya saya nggak kuat. Yang anak kecil aja kuat. Banyak, jadi nggak bisa gitu. Kok nggak zakat? Ya sayang uangnya. Yang lain juga sayang tapi tetap zakat. Jadi nggak bisa gitu ya. Nyari celahnya itu sulit karena sudah Qurannya sudah lengkap, hadis lengkap, pendapat ulama lengkap, peraturan udah lengkap, nggak bisa ngelak sekarang. Makanya enak dahulu pak. Coba bapak ibu nih yang zaman dulu sekolah aja nggak apa-apa, nggak sekolah pak. Dulu sekolah nggak pakai buku pak. Nggak ada kan? Nggak ada baju seragam, nyeker, nggak pakai sepatu. Bahkan dulu nggak naik kelas aja, padahal nggak ngerti apa-apa. Kamu udah setahun ya sekolah? Iya, udah besok naik kelas ya. Nggak ngerti apa-apa tetap naik kelas pak. Ditanya nggak ngerti. Yang penting bisa baca abatasa, sudah kamu naik kelas. Sekarang, ujiannya berat amat, kasih anak-anak kita ya. Makanya kata anak-anak, enakan dulu ya. Bapak ibu dulu kerja macam-macam enggak? Enggak kan? Mana ijazahnya? Enggak ada dulu itu. Kerja aja kan? Sekarang ya Allah. Tapi itu kan berarti kontekstualisasi. Dahulu memang begini, sekarang kalau sama dengan dahulu berarti tidak ada peningkatan. Hijrah itu tujuannya adalah meningkatkan. Maka semua nabi pernah berhijrah, semua sahabat berhijrah, semua orang-orang soleh pernah berhijrah. Dan hijrah pertama itu yang diingatkan oleh Al-Quran adalah warrujza fahjur. Sebelum innalladzina amanu walladzina hajaru, sebelum wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, itu ternyata karena sesuai dengan urutan turun, Al-Muddathir adalah urutan setelah Al-Alaq 1 sampai 5. Berarti Allah menginginkan bahwa manusia itu
secara fitrah pasti jika ingin lebih baik maka tinggalkan dosa dan maksiat. Setelah 10 tahun warrujza fahjur itu setiap saat Nabi sampaikan, mereka kuat berhijrah, Pak. Kenapa? Karena sudah mampu menjaga dirinya, meninggalkan dosa dan maksiat, barulah terjadi hijrah yang kita sebut sebagai penanda perpindahan keadaan Nabi dan para sahabat dari Mekah yang tidak kondusif menuju Madinah yang amat sangat kondusif. Dihitung dari berbagai aspek, ibadahnya semakin mudah. Kalau saya membuktikan Madinah itu lebih kondusif, mudah. Hitung aja, masjid lebih banyak di Madinah dari di Mekah. Kondusif ibadah. Jakarta itu masjid lebih banyak dari tempat lain. Bekasi lebih banyak lagi. Berarti kondusif. Tinggal orangnya aja kondusif enggak ya. Masjid apa Balatak gitu ya. Di mana masjid, Pak? Tiap RT, tiap RW ada musola, ada masjid. Di Madinah coba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Masjid Quba. 2 rakaat pahalanya Masjid kedua Masjid Jum'ah. Pertama kali Nabi sholat Jum'ah. Ketiga Masjid Nabawi yang nilainya 1000 kali lipat. Keempat ada Masjid Qiblatain, di mana terjadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram. Minimal 4 ini yang punya nilai. Masjidil Mekah cuma 1, Masjidil Haram, mohon maaf. Meskipun nilainya 100.000 kali lipat. Enggak ada masjid-masjid lain yang punya sejarah. Karena Nabi enggak boleh bikin masjid. Masjidil Haram aja sudah ada sejak zaman Nabi Adam dikatakan, atau Nabi Ibrahim lah paling dekat. Nggak ada. Jadi siapa yang bangun Masjidil Haram? Allah. Bukan Nabi, Pak, bukan Nabi. Kan dilarang orang sholat di depan Ka'bah aja Nabi dilempari kotoran unta. Makanya saking kondusifnya Nabi bangun masjid di Madinah. Ya, Masjid Quba, Masjid Jumat, pertama kali sholat Jumat, Masjid Nabawi, Masjid Qiblatain yang diingatkan sejarah sholat. Sedangkan Masjidil Haram sudah ada karena Allah yang memberi nama. 2 masjid yang dikasih nama oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil, itu berarti Allah yang netapin. Masjid Nabawi itu Nabi yang netapin, yang bangun Nabi dan para sahabat. Maka hijrah itu bukan semata-mata perjalanan, perpindahan atau apapun, tapi pasti di dalamnya ada muatan dakwah. Saya setuju sekali ya. Karena bahkan dagang saja sebenarnya ada muatan dakwah. Kalau dagangnya bagus, jujur, berarti mengajak orang bahwa berdagang dengan jujur juga tidak mengurangi keuntungan. Bersosial pun sama, bahkan berolahraga banyak itu ya. Olahragawan tapi ternyata punya misi dakwah di dalamnya. Seorang Mike Tyson itu luar biasa, Pak, ketika mengatakan pengaruhnya sama sekian banyak olahragawan. Kita mengenal para atlet ya, Karim Benzema misalnya, ada juga yang dari Turki itu ya, itu pengaruh pada rekannya besar katanya. Iya, Muhammad Salah, termasuk CR7 juga lumayan katanya hafal Al-Fatihah katanya gitu ya. Artinya saya setuju bahwa setelah kita memahami hijrah dalam konteks Al-Quran dan hadis, sebetulnya tujuan utamanya adalah bahwa dakwah itu dibagi 2 tahapan, dakwah era Mekah dan dakwah era Madinah. Maka ini penjelasannya nanti ketika kita bahas tentang dakwah era Mekah dan dakwah era Madinah. Tapi setuju dengan beliau bahwa tidak mungkin ada aktivitas yang besar kecuali di dalamnya muatan dakwah, termasuk yang dikatakan oleh para sejarah. Kalau kita setuju bahwa yang datang ke kita itu adalah para pedagang, tapi bukan sekedar dagang, dia ngajarin ilmu, ngajarin agama.
Karena dulu kontekstual ya, dulu itu pedagangnya beda sama pedagang sekarang, bukan nyari untung doang, tapi betul-betul dia ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Untung itu nomor berapa ya, 3-4 gitu ya. Tapi sekarang untung dulu, meskipun harus maaf tidak sesuai dengan ketentuan. Nah itulah saya setuju yang pertama. Yang kedua, kontekstualisasi ya, berarti kontekstualisasi sunnah. Yang dikatakan sunnah itu apakah dalam bentuk fisik ataukah substansinya, dalam bentuk zatnya atau substansinya. Seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Bakar, mengatakan, aku tidak mungkin seperti Nabi. Tetapi para sahabat yang lain mengatakan, meskipun aku tidak bisa seperti sahabat fulan, tapi aku mencintai fulan. Jadilah dirumuskan oleh para ulama untuk betul-betul mengikuti Nabi itu sulit, apalagi betul-betul mirip dengan Nabi. Yang mirip secara fisik cuma satu, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu mirip fisik dan semuanya. Ada seorang sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, putra dari Umar. Itu beliau, apa yang dilakukan oleh Nabi beliau ikutin. Sampai ada satu riwayat, di Mekah itu ada pohon, Nabi kalau datang ke Mekah maka beliau muter pohon itu. Jadi Abdullah bin Umar kalau datang ke Mekah ya dia muter. Ketika ditanya kenapa, ya aku melihat Nabi muter, ya aku muter aja. Maka ada 3 kita memaknai orang mengikuti sunnah. Yang pertama letterlux, yang kedua adalah pertengahan, yang ketiga adalah kontekstual. Kontekstual itu adalah memahami sunnah dalam konteks sekarang, tapi tidak mengurangi nilai dari sunnah. Sama dengan saya setuju siwak, ya, dipahami bahwa siwak itu alat kebersihan gigi atau mulut. Kalau kemudian manusia menemukan alat yang lain, maka tidak mengurangi esensinya. Bahkan ada orang pakai siwak, mohon maaf ya, itu udah nggak diganti-ganti, nggak boleh gitu juga. Nabi ganti terus. Ini siwak setahun nggak ganti-ganti, sehat nggak? Itu Nabi ganti. Orang di sana banyak, ya maaf gitu, banyak kayu-kayu yang memang layak dijadikan siwak. Sedangkan di kita sulit. Sama ada jemaah mengatakan, Ustaz, saya nggak puasa sunnah dulu. Kenapa? Nggak ada korma untuk buka puasa. Ini nggak paham. Emang buka puasa harus korma? Musim Covid sulit cari korma, Pak, karena nggak ada orang yang haji dan umroh gitu ya. Nah, kita ambillah, kalau pertengahan juga sulit, maka kita ambil kontekstualnya. Contohnya adalah hadis Imam Bukhari. Ini menarik tentang sholat. Ini tentang ibadah. Makmum itu dikatakan mengikuti imam kalau bukan berlomba. Kalau berlomba itu salah. Imam ruku dia langsung ruku, nggak boleh. Itu namanya tidak ikut imam. Itu berarti sesama biskota dilarang saling mengikuti. Itu belakangan, bukan duluan. Nggak bisa. Bersama-sama aja nggak bisa. Tapi belakangan. Ada dulu, tapi udah wafat beliau ya. Itu ahli usul fikih, doktornya usul fikih, Pak. Jadi fikih itu ada usulnya, ada prinsipnya. Tafsir ada usulnya, hadis ada usulnya, prinsipnya. Jadi mengikuti Nabi itu berarti kita ya mengikuti sebagaimana kita melakukan perjalanan. Ya. Ada orang besar, kita ngikuti di mana, Pak? Di belakang apa? Di depan? Kalau di depan berarti dia tugas keamanan. Di belakang, Bang, ngikutin itu. Itu filosofinya. Jadi nggak mungkin letterlux, sulit. Sholat aja emang kita tahu bahasanya kan, sholatlah seperti engkau melihat sholat. Kita pernah melihat? Enggak. Para sahabat pernah melihat? Iya. Tapi kemudian dituangkan dalam tulisan akan berbeda dengan apa yang disaksikan. Apa yang terjadi pada Nabi beda dengan situasi dan kondisi terjadi pada kita.
Sekarang sampai kapanpun sulit kita menemukan dalil sholat di atas pesawat, karena Nabi tidak pernah mengalami. Nabi itu di atas kendaraan unta. Unta itu kendaraan darat, Pak. Pesawat itu kendaraan udara. Laut aja nggak pernah kita menemukan dalilnya. Karena dulu transportasi yang dijalankan oleh Nabi adalah darat. Darat itu yang napak. Termasuk mikot juga ini. Yang di atas itu gimana kita menentukan mikot? Sulit, Pak. Mikot itu ya di darat. Makanya ada yang membolehkan di Jeddah. Kenapa? Karena di atas kita nggak tahu betul-betul nggak itu. Ya, ini soal perkembangan ilmu. Makanya saya setuju dengan beliau. Selama substansinya dan tujuannya tidak mengurangi, maka itu bagian dari mengikuti sunnah Nabi. Pakaian harus ikut Nabi, sulit, Pak. Emang tahu pakaian Nabi apa? Nggak ada yang tahu. Sarung ini bukan pakaian kita aslinya. Dari mana sarung? Katanya dari India atau Bangladesh. Ya. Jadi sarung kopiah, apalagi kopiah ya. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita mengatakan sunnah, termasuk yang mengatakan sunnah juga enggak sunnah itu. Karena ucapannya tidak sesuai dengan Nabi. Nabi kan bijaksana, tidak nyalahin, apalagi sampai maaf ya, mengeluarkan orang. Ya, jadi sunnah itu ucapan kan, berarti ucapannya sesuai, bijaksana kan gitu ya, perbuatan dan lain sebagainya. Yang terakhir ya, kita yakin insya Allah ya, kontekstualisasi jihad sekarang tidak juga seperti di masa Nabi. Ada 32 dalam kitab Zadul Ma'ad, 32 jenis jihad yang bisa dijalankan oleh kita sekarang ini. Namanya kontekstualisasi, Pak. Ada jihad ilmu, ya, jihad keluarga, jihad sosial, macam-macam. Bahkan jihad ekonomi. Karena kalau kita batasi, maaf, seperti masa Nabi, sepertinya sekarang menurut saya sendiri, atau mungkin beberapa orang setuju, ada nggak perang yang betul-betul seperti Nabi? Nah, berarti udah habis waktunya nih. Dia tahu ini, kontekstual banget ini mic-nya. Ya sulit, Pak. Masalahnya di sininya apa? Di sononya juga apa? Kalau Nabi kan betul-betul lillah. Sekarang jangan-jangan dalam hadis Bukhari kan 3 orang, yang satu mengatakan lillah, yang 2 mengatakan lillah, tapi kata Nabi cuma 1 yang lillah. Yang satu supaya dikatakan pemberani, tuh, ini bukan lillah. Yang kedua dia balas dendam. Ya, ternyata banyak hal. Tapi bahwa kita sedang berhijrah dan sebenarnya kita sedang berjihad, tapi jihad itu kontekstualisasinya tidak hanya maaf di medan perang, tapi di medan ilmu, di medan usaha, di medan ekonomi, di medan keluarga. Insya Allah kita nawaitulillah, karena tadi hijrah itu innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan semua tetap ya tidak keluar dari konteks kita beriman, beramal, beribadah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya belum selesai, tapi insya Allah masih ada waktu yang lain. Demikian sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.